Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 hikmah virus corona menyerang negara-negara di dunia. Sebelum kita membuka apa aja hikmah di balik dari munculnya virus corona ini, coba kita kembali refresh tentang virus corona ini. Virus corona adalah wabah penyakit yang menular yang awalnya muncul di daerah negara Cina dengan fokus di provinsi Hubei yang ibu kotanya Wuhan. Jadi dikenal juga corona Wuhan, virus Wuhan. Kita umat di seluruh dunia terperangah, seakan-akan virus ini hanya menjangkiti orang-orang Cina saja. Tidak jarang juga di antara orang-orang tersebut mencap bahwa itu adalah azab bagi mereka atas kezaliman mereka terhadap Muslim Uighur, terhadap suku-suku lainnya termasuk Tibet, Falun. Namun dalam beberapa waktu terakhir wabah corona Wuhan ini menyebar ke seluruh dunia secara cepat dari Desember hingga sekarang Maret, dan 3 konsentrasi besar terjadi di Korea Selatan, Iran, Italia, bahkan Indonesia sudah hampir 400 kasus hingga hari ini, dengan tingkat kematian bahkan di Indonesia melebihi dari tingkat kematian di Cina dan Italia. Kenapa ini bisa merebar ke seluruh dunia? Kalau kita kembalikan ke hadis di mana dari riwayatnya Usamah bin Zaid, ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepadanya, apa yang pernah kamu dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penyakit taun? Lalu Usamah menjawab, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia merupakan dosa yang dikirimkan kepada Bani Israel atau sekelompok umat sebelum kalian. Bila kalian mendapati suatu negeri yang terkena wabah itu, maka janganlah masukinya. Dan bila wabah tersebut menjangkiti negeri di mana kalian berada, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Ini disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 20.768. Namun apa yang terjadi? Yang kita lakukan, yang terjadi justru sebaliknya dari hadis ini. Kita dilarang memasuki wilayah wabah, tapi justru kita memasukinya dan untuk menjemput dan sekaligus menjemput orang-orang yang di dalam untuk keluar. Sekaligus dua. Dilarang keluar, justru kita menjemput mereka. Dan sebagiannya otomatis hukum alam, ketika mereka terkena wabah, mereka akan melarikan diri. Jadi wajar jika virus itu
bisa cepat menyebar dan menular. Meskipun pemerintah Cina melakukan lockdown secara ketat. Padahal kalau kita berkaca pada Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau sudah memberikan contoh bagaimana beliau ketika memimpin rombongan besar dari Madinah ke negeri Syam. Setelah dengan rombongan yang besar, dengan perlengkapan, perjalanan yang jauh, udah sampai Sak, udah dekat dengan Syam, tapi ketika disebut ada wabah penyakit di Syam, beliau langsung musyawarah. Hingga 3 kali mengumpulkan untuk musyawarah. Hingga akhirnya diputuskan kembali ke Madinah. Sehingga ada seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Zarah bertanya, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Maka Khalifah Umar menjawab, kalau saja yang berkata bukan kamu, wahai Abu Ubaidah, ya kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Bagaimana pendapatmu jika kamu memiliki unta, kemudian kamu tiba di sebuah lembah, yang mana lembahnya ada lembah yang subur dan lembah yang kering. Tahukah kamu jika kamu membawa ke tempat yang subur, niscaya kamu telah membawanya ke takdir Allah. Dan jika kamu membawanya ke tempat yang kering, niscaya kamu juga telah membawanya dengan takdir Allah. Lalu kemudian datang Abdurrahman bin Auf, karena kebetulan ia tidak ikut musyawarah untuk bagaimana sikap daripada Khalifah Umar bin Ibnu Khattab. Beliau berkata, saya memiliki kabar tentang ini dari Rasulullah SAW. Jika kalian mendengar suatu negeri terjangkiti wabah, maka janganlah kalian menuju ke sana. Namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka jangan kalian keluar daripadanya. Mendengar itu, langsung Khalifah Umar memuji Allah dan pergi. Ini disebutkan di Sahih Bukhari, nomor hadis 5288. Itu sikap Khalifah Umar ketika memimpin rombongan, tidak mengorbankan pasukannya dengan memilih takdir Allah yang lebih baik. Ini yang dijadikan contoh, ini yang dijadikan dasar untuk melakukan lockdown ketika wabah penyakit seperti corona. Ini yang dijadikan beberapa negara. Sementara di Indonesia kita belum melakukan lockdown dengan pertimbangan ekonomi. Karena banyak yang harus dipersiapkan. Karena ada undang-undang yang mengatur ketika pemerintah mengkarantina ini, maka harus mempersiapkan seluruhnya. Seluruhnya dibiayai, ditanggung oleh negara. Ini salah satu dasar kenapa di negeri kita belum melakukan lockdown, dan tentunya ini butuh pemikiran, penanganan yang lebih kompleks. Jadi intinya bahwa kenapa corona bisa memasuki negara-negara lain, negara-negara di dunia, bahkan negara-negara Islam sekalipun, sudah jelas. Karena kita abai dengan kaidah, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kita justru berlaku terbalik. Apa yang dilarang Nabi itu kita kerjakan, apa yang diperintahkan Nabi itu kita langgar. Jadi benar apa yang dikatakan, disebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum
wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu itu. Ini disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 30. Jadi jelas kenapa menyebar, kenapa merebak. Ya ini karena kita sendiri. Kita jemput penyakit itu, kita jemput virus itu. Padahal pesan Nabi, jangan masuki. Justru kita menjemput orang yang di dalam. Dan menyikapi serbuan virus ini yang enggak masuk ke negeri-negeri muslim, maka para ulama di negeri-negeri muslim melakukan pembatasan terhadap kerumunan-kerumunan massa dan jamaah-jamaah, sehingga ulama-ulama di negeri Islam seperti Arab Saudi itu menutup jamaah untuk masjid-masjid selain dua masjid di kota suci, yaitu Madinah dan Masjidil Haram. Begitu juga dengan pengumpulan massa. Arab Saudi juga langsung menutup pintu umroh. Bahkan kemungkinan untuk Idul Adha, raya ibadah haji, mungkin juga bisa terkendala. Dan tidak hanya Arab Saudi, Mesir, Turki, Kuwait, dan lain sebagainya juga melakukan hal yang sama, mengeluarkan fatwa pembatasan masjid, termasuk ibadah sholat Jumat. Nggak heran jika seperti di Kuwait ada beredar video yang menyebutkan bahwa ketika azan dikumandangkan ada tambahan as-salatu fi buyutikum, as-salatu fi buyutikum, sholat di rumah. Jadi sarannya itu sholat untuk di rumah. Sedih kita memang, tapi itulah yang terjadi. Dan memang itu pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Salah satunya disebutkan dari riwayat Ibnu Abbas, karena dia pernah menyuruh muazinnya ketika hujan lebat, ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jangan teruskan dengan hayya 'alas shalah, tapi serulah shollu bi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Ketika itu hujan lebat. Mendengar hal itu, orang-orang banyak mengingkarinya. Maka Ibnu Abbas berkata, yang demikian itu telah dikerjakan oleh orang-orang yang lebih baik daripadaku. Sesungguhnya Jumat merupakan suatu kewajiban. Namun aku tidak bermaksud menyuruh kalian keluar rumah melalui jalan yang berlumpur lagi becek. Sunan Abu Daud, nomor hadis 900. Oleh karena itu pembatasan masjid terakhir Malaysia, Singapura, dan terakhir kita Indonesia juga melakukan hal yang sama. Bahkan Majelis Ulama Indonesia memberikan batasan hingga Ramadan dan sholat Id. Jadi diperkirakan ini cukup panjang dan membatasi, namun tidaklah menutup masjid, tapi berdasarkan klaster, dalam arti kata mana yang terdampak parah tidak terkendali dengan mana yang belum terdampak. Jadi ketika sudah terkendali, fatwa MUI membatasi tidak untuk melaksanakan bahkan hingga sholat Jumat. Begitu juga dengan sholat Id nantinya dan ibadah Ramadan Tarawih. Fatwa yang dikeluarkan
baik ulama negara-negara di dunia seperti yang tadi, Arab Saudi, Mesir, Turki, Malaysia, Singapura, Kuwait, dan lain sebagainya, memang menimbulkan perbedaan tanggapan. Termasuk yang di Indonesia. Indonesia lagi marak-maraknya. Harusnya kita bisa mengambil dari sisi positifnya, bahwa apa yang dilakukan ulama negeri muslim ini adalah untuk menghindarkan umat daripada kemusnahan karena wabah. Karena umat Islam tidak akan musnah kecuali karena dua hal. Ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'na ummati ila bit-ta'ni wat-ta'un. Umatku tidak akan musnah kecuali dengan pembunuhan dan wabah ta'un. Ini disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 23.869. Jadi umat Islam ini bisa musnah karena wabah ta'un. Inilah ulama maju ke depan, langsung mengambil alih. Walaupun kadang pemerintah belum melakukan, tapi ulama telah memberikan fatwa untuk menyelamatkan umat. Ini harusnya yang kita ambil sisi positifnya. Dan ini juga kita harus lihat dari wujud kewajiban kita untuk patuh pada ulama. Karena ulama ini mereka yang memiliki tanggung jawab, otoritas dan kewajiban, dan bahkan ada sanksi yang serius jika kita tidak mengikutinya. Ini disebutkan di surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian. Kewajiban kita untuk mentaati mereka. Dalam hadis dari riwayat Ibnu Abbas disebutkan, menjelaskan tentang ayat ini, bahwa dia berkata, maksudnya adalah orang-orang ahli agama atau kaum ulama, orang-orang yang taat kepada Allah, yang mengajarkan ajaran-ajaran agama, beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah mewajibkan kita untuk mentaati mereka. Ini disebutkan di Al-Mustalaq. Dari riwayat lain ada, dari riwayatnya atau dari di dalam Sunan Ad-Darimi. Bahkan ada hadis yang menyatakan sanksi dari ketidaktaatan kita. Jika tadi hadis dari riwayat Ibnu Abbas dan Imam Atta bahwa itu adalah kewajiban, maka jika kita mengingkari ketidaktaatan kita kepada mereka, ini berakibat buruk. Ini disebutkan dari riwayatnya Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak menyukai kebijakan amirnya, hendaklah ia bersabar. Sebab siapapun yang keluar dari ketaatan kepada amir sejengkal, ia mati dalam jahiliyah. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 6530. Dalam riwayat Ibnu Umar juga disebutkan yang sama, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa menarik tangannya dari ketaatan,
ia datang pada hari kiamat sedang ia tidak memiliki hujjah. Dan barang siapa mati sementara ia memisahkan diri dari jamaah, ia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini disebutkan dari Musnad Ahmad. Kita umat Islam memang dikaruniai tidak takut dengan kematian, karena kematian itu pasti. Sudah ditetapkan kita di mana, kapan, dan ditetapkan. Sehingga kematian kita bukan hanya karena corona, di atas tempat tidur, di pembaringan kita, di dalam sudut kamar kita yang gelap, bisa kita ditarik nyawa kita, dan kita bisa mati tanpa ada gejala sakit apapun. Usia muda tidak menjadi jaminan, orang sakit tidak bisa menjadi jaminan, orang yang sehat bisa juga mati cepat. Ini yang harus kita pahami, bahwa ketaatan kita kepada mereka ulil amri itu wajib. Sanksinya jika kita memisahkan diri akan mati dalam jahiliyah. Di samping itu, bahwa negeri-negeri Islam bukanlah seperti negeri komunis yang bisa melakukan segala cara yang memungkinkan yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyebaran virus corona. Tidak bisa dilakukan umat Islam. Umat Islam banyak diatur dengan Al-Quran dan hadis, banyak hal yang tidak boleh dilakukan. Oleh karenanya, fatwa ulama dalam pembatasan sholat berjamaah sifatnya kondisional karena darurat. Sehingga jika kita ambil dalil-dalil yang menyatakan keutamaan sholat, keutamaan berjamaah, keutamaan sholat Jumat, tentu tidak bisa digunakan di sini karena ada keadaan darurat. Keadaan darurat bisa mengabaikan daripada dalil-dalil yang lainnya, di mana ini juga pernah dicontohkan Nabi SAW serta sahabat. Jadi ketika para sahabat Nabi dan para sahabat juga pernah tidak melakukan sholat berjamaah karena hujan lebat, malam yang dingin, angin yang kencang. Tentu jika karena alasan atau ujur penyebaran penyakit dari virus corona, tentu dibolehkan sholat berjamaah ataupun jumatan di rumah. Oleh karena itu, agar kita menjadi hati-hati, jangan sampai perbedaan pandangan ini justru muncul mengkafirkan sesama saudara muslim. Karena tuduhan kekafiran kepada saudara muslim yang tidak berdasar, tidak benar, akan berbalik kepada penuduh tersendiri. Dan bila kita lihat dasarnya bahwa membatasi sholat jamaah di masjid itu adalah ikhtiar untuk memutuskan mata rantai virus dan mengatasinya. Dan pembatasan sholat berjamaah itu masih tataran syariat, bukan tauhid ataupun akidah. Sehingga takut akan kematian atau takut kepada corona tidak akan mengalahkan takut kepada Allah. Udah jelas kita semua takut kepada Allah, tapi bentuk ikhtiar kita untuk mengatasi, terhindar dari virus corona ini. Dan setidaknya kita kembali, memang dasarnya tadi mau kita membahas tentang hikmah daripada virus corona ini menyerang dunia. Setidaknya ada 9 hikmah dari munculnya virus corona menyerang dunia. Yang pertama,
memberikan azab kepada yang Allah kehendaki, tapi menjadi rahmat bagi orang mukmin. Kenapa itu? Ini disebutkan dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, bahwa dia pernah mengabarkan bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penyakit menular. Lalu Nabi SAW menjelaskan bahwa penyakit menular merupakan azab yang Allah timpakan kepada siapa yang dikehendakinya, dan menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah seseorang yang berada di wilayah terjangkiti wabah, kemudian ia tetap tinggal di negerinya, bersabar, lalu ia mengetahui bahwa penyakit itu tidak akan menjangkitinya kecuali telah Allah tetapkan badannya. Maka baginya pahala seperti mati orang syahid. Jadi yang pertama tadi, azab bagi orang yang dikehendaki, rahmat bagi orang mukmin. Apa artinya rahmat di sini? Ini merupakan pintu surga bagi orang-orang mukmin. Jika mereka meninggal dalam wabah, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Lalu yang kedua, masih dalam hadis ini juga, memang ada juga dari riwayat dari di Musnad Ahmad dengan redaksi yang hampir sama, bahwa Allah naikkan derajat orang mukmin dengan syahid. Tapi bukan otomatis bahwa setiap orang mukmin yang meninggal karena syahid, meninggal karena wabah ini langsung disebut syahid. Nggak otomatis. Karena kalau otomatis mati syahid, tentu umat Islam tidak diajarkan bagaimana cara mengatasi penyebaran virus, penyebaran wabah. Cukup umat Islam suruh aja mendatangi wabah, sehingga mati syahid semua. Tapi tidak ada syaratnya yang menjadikan orang itu mati syahid ketika ditimpa musibah penyakit menular ini. Yang pertama, mereka terkena wabah di tempatnya sendiri. Artinya dia tidak mencari wabah itu. Yang kedua, setelah kena, dia berdiam diri di tempat tinggalnya. Ia mengisolasi diri sehingga tidak menyebarkan kepada yang lain. Atau ketika di rumah sakit, ya dimasukkan ke ruang isolasi. Lalu ia sabar. Ia sabar dengan apa yang diterimanya, apa yang penyakit didapatnya. Lalu yang keempat, dia mengharapkan pahala. Lalu yang kelima, ia tahu wabah itu adalah takdir Allah atasnya, maka insya Allah meninggalnya syahid. Bahkan syahid yang berbeda bisa didapatkan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka yang menyelamatkan orang-orang dari wabah. Siapa mereka? Para medis, para petugas yang ikut menyelamatkan. Karena orang yang menyelamatkan satu nyawa sama seperti menyelamatkan nyawa seluruh manusia di bumi. Maka ketika ada para pejuang, para petugas medis, pekerja lainnya yang mendukung ini meninggal karena terkena virus, terkena wabah, dan ia meninggal, maka pahalanya 2 kali jihad. 2 kali syahid. Syahid terkena penyakit, syahid dia di jalan Allah. Lalu yang ketiga, hikmahnya, ini lebih merekatkan hubungan keluarga. Mungkin selama ini
umat Islam, si ayah di luar, ibu di rumah, anak-anak di sekolah dan lain sebagainya. Tapi ketika kejadian wabah ini, umat dipersatukan dalam keluarganya. Ini sel-sel terkecil dalam lingkungan, dalam tubuh umat Islam. Umat akan kuat di dalam sel-sel kecil ini. Mulai berjamaah dengan keluarga, bapak imam, anak jamaahnya, istri jamaahnya. Jadi lebih memperkuat hubungan kekeluargaan. Jika selama ini bapak lebih memang sholat di masjid jamaah, tapi dengan keadaan ini otomatis bisa sholat bersama. Yang keempat, bisa melekatkan umat di lingkungan kerja. Karena dengan kejadian ini jemaah kecil-kecil, tentu wilayah kerja mereka akan berusaha bagaimana agar orang yang terbiasa berjamaah rugi rasanya nggak berjamaah, maka ia mencari jamaah di lingkungan kecilnya, kawan kerjanya akan mengajak. Dan dengan kejadian virus ini, umat Islam insya Allah lebih ingat kepada Allah, karena itulah fungsi dari cobaan, di mana kita akan menjadi lebih ingat kepada Allah. Namun meskipun begitu, sekalipun kita tidak dapatkan jamaah, tetap jika kita memang biasa sholat berjamaah, ketika kejadian ini, maka kita akan dapatkan pahala yang sama seperti pahalanya orang kita ketika berjamaah. Baru hikmah yang kelima, ini menjadi tafakkur bagi kita. Jadi sarana untuk menimba ilmu, memanfaatkan waktu untuk menggali ilmu, belajar kembali untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, mulai wudhu kita, sholat kita, puasa kita, dan lebih pada mengingat pada kematian dan hari kiamat. Jika dengan kondisi ini kita tidak juga ingat, lebih banyak bermain-main, hal-hal yang kurang berguna, alangkah ruginya kita. Semakin banyak waktu, seharusnya makin banyak kita berikan kepada Allah ketika dalam kondisi ini. Mudah-mudahan hal itu yang bisa kita inikan. Kita belajar lagi sholat kita perbaiki bacaan kita. Mungkin ada yang masih tertinggal. Dan insya Allah hikmah yang keenam adalah tumbuhnya imam-imam baru. Dimana di akhir zaman, ini memang hadisnya dhaif, ini dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 493, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat, jamaah masjid saling dorong karena mereka tidak mendapatkan imam yang dapat mengimami mereka sholat. Memang baik, tapi ini fakta di masjid-masjid kecil. Kalau masjid besar biasanya rata-rata sudah memiliki imam tetap, muazin tetap. Tapi kalau masjid-masjid kecil, fenomena ini sering terjadi, sering tolak-tolakan untuk siapa yang menjadi imam. Insya Allah dengan kejadian ini, orang akan lebih fokus belajar pada ilmu, memperbaiki ibadahnya. Insya Allah akan nanti muncul imam-imam baru yang bisa tampil untuk mengimam para jamaah sholat di masjid. Baru hikmah yang ketujuh, bahwa makin kuatnya dakwah melalui media sosial. Jika dulu fokus dakwah itu dominasi door to door, kelompok ke kelompok. Namun dengan kejadian ini lebih fokus kepada media sosial, dari akun ke akun, sahabat ke sahabat, dakwah, saling mengisi, saling mengingatkan, dan lebih dapat intensif.
Namun kekurangan daripada media sosial ini memang terlalu banyak informasi yang beredar, sehingga itu yang bisa membingungkan daripada umat. Bahkan beda hari, beda waktu aja bisa aja perbedaan pendapat itu bisa terjadi. Mungkin ulama A pada hari ini mengomongkan seorang ustadz atau ulama pada hari ini dia ngomong A, namun ketika beberapa hari kemudian karena dengan kondisi tertentu dia ngomong B. Sementara umat telah menggunakan patokannya yang A tadi. Mereka tidak mengetahui yang B sudah muncul daripada omongan beliau yang keduanya. Ini yang bisa menjadi kebingungan di umat. Insya Allah ini menjadi ladang baru dakwah para dai-dai ataupun ustadz-ustadz sekalian. Insya Allah dengan kehadiran virus corona ini, insya Allah akan membangkitkan Islam lebih jaya lagi. Karena di hikmah ke-8, Islam dengan kehadiran virus corona ini menjadi lebih populer di mata masyarakat dunia. Banyak para Islamophobia yang selama ini menghiasi media, menjelekkan umat Islam, mencari kelemahan Islam, menjadi sedikit lebih melunak. Karena banyak di antara mereka, tidak sedikit, yang mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat Islam. Yang dulunya mereka hina, mereka juga melakukannya saat ini. Dan tidak jarang pula mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ini hikmah dari corona yang ke-8. Yang ke-9, ini tidak kita sadari mungkin bahwa dengan kejadian lockdown di beberapa negara atau yang menjadi konsentrasi penyebaran virus, bumi menjadi lebih bersih dari polutan manusia ini. Ini baru dikeluarkan oleh NASA foto satelit tentang bumi pasca penyebaran setelah lockdown ini, sebelum kemarin dan setelah lockdown kemarin, menggambarkan bahwa bumi ini menjadi lebih bersih. Kenapa? Ya karena memang di daerah-daerah yang terjadi virus corona seperti di Wuhan, itu adalah pusat daripada industri. Begitu juga di Italia, itu juga pusat-pusat polutan. Namun setelah beberapa waktu yang lalu NASA mengambil foto satelitnya, bumi menjadi lebih bersih. Bumi memperbaiki dirinya sendiri. Jadi bumi kita akan menjadi lebih baik. Insya Allah Islam juga akan menjadi lebih baik. Islam lebih dapat diterima umat, lebih dapat diterima umat masyarakat dunia. Insya Allah Islam akan bangkit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.